Lost media adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konten yang telah hilang atau sulit untuk ditemukan. Ini bisa berupa rekaman video, audio, buku, atau karya seni lainnya yang tidak lagi tersedia secara umum. Misalnya, film-film tua yang hilang, lagu yang tidak pernah dirilis secara resmi, atau episode acara televisi yang tidak dapat ditemukan lagi. Indonesia Raya versi propaganda Jepang. Dalam lorong waktu yang gelap, terdapat sebuah melodi yang bergema, membawa kisah dari masa lalu yang penuh intrik dan perjuangan. Indonesia Raya, sebuah simfoni kebangsaan yang lahir dari tangan Wage Rudolf Supratman, menjadi nyanyian yang menggugah jiwa para pejuang kemerdekaan sejak pertama kali dikumandangkan di Kongres Pemuda tahun 1928. Namun, penjajah Belanda mencoba membungkam harmoni ini akan api revolusi yang mungkin dinyalakan oleh nadanya. Ketika Jepang mengambil alih panggung sejarah Indonesia selama Perang Dunia Kedua, mereka pun memainkan peran dalam drama lagu ini. Awalnya, mereka menekan suara Indonesia Raya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mengubah taktik. Pada tahun 1944, Jepang mengangkat kembali lagu ini ke pentas publik, bukan sebagai simbol perlawanan, tetapi sebagai alat untuk memenangkan hati rakyat. Mereka mengorkestrasi versi propaganda, mengisi udara dengan versi yang diubah untuk menanamkan ideologi mereka, menampilkan diri sebagai sekutu dalam pertarungan melawan penindasan Barat. Hanya meski dimanipulasi untuk tujuan propaganda, Indonesia Raya tetap berdiri teguh sebagai lambang identitas nasional. Setelah angin kemerdekaan berhembus pada tahun 1945, lagu ini kembali ke pangkuan Indonesia, dinyanyikan dengan penuh kebanggaan oleh rakyatnya sebagai lagu kebangsaan yang tak tergoyahkan. Rekaman lagu Indonesia Raya yang liriknya diubah sebagai propaganda Jepang hingga kini tidak dapat ditemukan. Terdampar The Series. Sinetron Terdampar The Series adalah sebuah produksi sinetron Indonesia yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta dan tayang sekitar tahun 2010. Sinetron ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terdampar di sebuah pulau terpencil dan harus bertahan hidup serta menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar sinetron Indonesia termasuk Terdampar The Series terinspirasi oleh berbagai genre dan cerita dari luar negeri. Berkisah tentang 6 orang penumpang pesawat, yaitu Arya, Reza, Nabila, Diandra, Pasha, dan Airin, serta pilot pesawat bernama Dani. Mereka terdampar di sebuah pulau misterius setelah pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan terjatuh. Pulau tersebut penuh dengan makhluk aneh dan mengerikan. Untuk bertahan hidup, mereka harus bekerja sama dan mencari cara untuk keluar dari pulau itu. Konflik dan intrik terjadi karena niat jahat Pasha dan sifat temperamen Reza. Jika kamu mencari satu episode dari sinetron ini, dimanapun tempatnya, yang tersisa hanyalah cuplikan video singkat dari acara tersebut beserta poster yang beredar di dunia maya tanpa adanya situs resmi yang menayangkan series ini. Dendam 77 beradik. Di tengah keheningan malam, ketika para pemain Clash of Clans tenggelam dalam strategi dan pertempuran, muncul sebuah kisah yang mengguncang dunia maya. Kisah ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang misteri yang menyelimuti akun dengan nama klan yang menyeramkan. Dendam 77 beradik. Pada suatu hari tanpa peringatan, akun ini muncul bagai hantu di antara klan-klan COC. Pemiliknya, Angar Kiriki, dikabarkan telah berpulang ke alam baka. Namun akunnya terus bermain, seolah-olah tangan tak kasat mata mengendalikan setiap serangan dan pertahanan. Desas-desus mengatakan jika seseorang mencoba mengintip ke dalam desa Dendam 77 beradik, aplikasi mereka akan tertutup secara paksa, seakan-akan ada kekuatan yang melarang siapapun mengungkap rahasia di balik tembok desanya. Bangunan-bangunan yang seharusnya terpisah, seperti Canon dan Town Hall, terlihat menyatu, menciptakan pemandangan yang tidak mungkin dalam aturan permainan yang kita kenal. Namun seperti kabut yang terangkat oleh sinar matahari, misteri ini pun terpecahkan. Ternyata, keanehan yang terjadi hanyalah akibat bug atau glitch pada server game. Setelah server diperbaiki, desa Dendam 77 beradik kembali normal, dan force close yang menakutkan itu tidak lagi terjadi. Meskipun pemiliknya dikabarkan telah meninggal, akun itu masih bisa dimainkan oleh keluarga atau ahli waris yang mewarisi akun tersebut. Legenda akun Dendam 77 beradik yang sempat membuat pemain COC bergidig, kini hanya tinggal cerita. Sebuah pengingat
bahwa dalam dunia digital, tidak semua yang misterius bersifat supranatural. Kadang jawaban yang paling logis adalah yang paling benar. Dan begitulah kisah urban legend akun Dendam 77 Beradik berakhir tidak dengan teriakan atau bisikan mistis, melainkan dengan penjelasan teknis yang sederhana. Namun, di sudut-sudut gelap dunia maya, masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Fishscan, image board pertama buatan anak negeri. Di dunia maya yang luas dan tidak terbatas, terdapat sebuah kisah yang berbisik di antara barisan kode dan forum-forum anonim. Kisah ini berpusat pada Fishscan, image board pertama yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak negeri Indonesia. Sebuah tempat di mana pikiran bebas berkeliaran tanpa wajah, di mana kata-kata menjadi raja dan identitas hanyalah bayangan. Fishscan menjadi legenda urban di kalangan netizen Indonesia, sebuah oasis bagi mereka yang mencari kebebasan ekspresi tanpa batas identitas. Di sini, setiap orang bisa menjadi siapa saja, berbagi, berdebat, dan berkreasi tanpa harus menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya. Namun, dengan kebebasan itu, datanglah misteri yang tidak terpecahkan. Ada bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa Fishscan yang asli masih ada, tersembunyi di balik tirai internet, dijaga ketat dan dirahasiakan. Beberapa percaya bahwa hanya mereka yang benar-benar paham akan jalan-jalan tersembunyi di internet yang dapat menemukan akses masuk ke image board legendaris ini. Lainnya berpendapat bahwa Fishscan telah berubah, beradaptasi, dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar sebuah forum diskusi. Misteri Fishscan tidak hanya terletak pada kontennya yang anonim, tetapi juga pada eksistensinya yang menjadi bahan spekulasi. Apakah Fishscan masih berdiri sebagai benteng anonimitas, atau apakah ia telah lenyap, terserap ke dalam labirin internet yang tidak terhitung? Jawabannya mungkin tersembunyi di antara thread-thread dan post-post yang tak terhitung jumlahnya, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk mencari. Dan begitulah, Fishscan terus hidup dalam cerita dan legenda, sebuah image board yang menjadi lebih dari sekedar tempat berbagi gambar dan diskusi. Ia menjadi simbol dari kebebasan berekspresi dan misteri yang tidak pernah benar-benar terungkap. Di dunia maya, Fishscan adalah sebuah dongeng yang terus diceritakan, menantang kita untuk mempertanyakan apa yang kita ketahui tentang anonimitas dan kebebasan di internet. Tabloid Obor Rakyat adalah salah satu media cetak yang cukup dikenal di Indonesia pada tahun 2014. Tabloid ini memiliki cakupan berita yang luas, mulai dari politik, hiburan, hingga isu-isu sosial yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Sebagai media cetak, Obor Rakyat berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada pembacanya dengan gaya penulisan yang menarik dan seringkali kontroversial. Tabloid Obor Rakyat menjadi pusat polemik di Indonesia, terutama karena isinya yang kontroversial selama periode pemilihan presiden tahun 2014. Tabloid ini menampilkan karikatur Joko Widodo. Isu yang diangkat berkaitan dengan SARA dan tudingan korupsi yang menimbulkan kehebohan di masyarakat. Pimpinan redaksi dan penulis tabloid tersebut, Setiardi Budiono dan Darmawan Sepriosa, akhirnya ditangkap oleh tim tangkap buron kejaksaan setelah mereka dihukum 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada November 2017. Mereka dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Jokowi. Setelah pembebasan bersyarat, Setiardi Budiono menyatakan rencana untuk menerbitkan kembali Obor Rakyat yang menimbulkan respon dari berbagai pihak. Dewan Pers dan komunitas pers menekankan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik jika tabloid tersebut terbit kembali. Polemik ini menyoroti pentingnya etika jurnalistik dan tanggung jawab media dalam melaporkan informasi, terutama selama periode sensitif seperti pemilihan presiden. Dubbing anime versi televisi Indonesia dahulu, sebelum lembaga sensor Indonesia begitu ketat sampai menyensor puting sapi, televisi Indonesia mulai dari Indosiar, RCTI, sampai Antv, terutama pada hari Minggu, banyak sekali diisi dengan acara-acara anime. Dan hebatnya, mereka sampai memberikan effort lebih dengan mengganti bahasa anime itu menjadi bahasa Indonesia. Ninja Hattori, P-Man, Mega Man, Digimon, sampai anime modern seperti Fairy Tail dan Gintama, semuanya pernah tayang dengan bahasa Indonesia. Sayang,
Hanya segelintir orang yang menyaksikan hal ini secara langsung. Sekarang, semua hal itu hanya tinggal kenangan, dan sebagian besar dari rekaman anime dubbing Indonesia tersebut telah menghilang dari permukaan. Orang-orang telah berusaha mencari dan mengembalikan video-video itu, tapi hasilnya nihil. Kemungkinan besar, Lost Media ini hanya segelintir stasiun TV yang pernah menayangkan saja yang mempunyainya. Fanpage Smash, Tuhan Kita Bersama. Ketika pada tahun 2010 di saat masa-masa boomingnya boy band dan girl band di Indonesia, ada sebuah grup bernama Smash dengan lagu hitsnya yang berjudul I Heart You, atau lebih dikenal dengan cenat-cenut. Nah, dari dulu sampai sekarang fans K-pop memang punya halu tingkat tinggi. Buktinya, pada awal-awal keboomingan Smash, ada fanpage bernama Smash Tuhan Kita Bersama yang penghuninya menganggap kalau semua anggota boy band tersebut adalah Tuhan mereka yang wajib disembah. Sekarang, fanpage ini sudah hilang dan hanya segelintir orang yang tahu betapa kelamnya dunia Facebook kala itu. Notulensi BPUPKI dan PPKI. Notulen atau notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya tentang siapa, apa, bagaimana, dan hasil dari suatu hal yang dirapatkan atau disidangkan. Pada tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang membahas dasar negara Indonesia merdeka. Ada 3 tokoh yang mencoba menjawab pertanyaan tentang apa dasarnya Indonesia merdeka: Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno untuk pertama kalinya menyebut kata Pancasila sebagai 5 landasan yang menjadi dasar Indonesia merdeka. Notulen dari sidang ini menjadi bukti sejarah penting, tapi ada misteri keberadaan notulensi dari sidang BPUPKI dan PPKI. Meskipun dua bersaudara Abdul Gofar Pringgodigdo dan Abdul Karim Pringgodigdo bertugas sebagai notulis sidang BPUPKI, notulensi yang ditulis baik oleh AG maupun AK tidak lantas bisa diarsipkan oleh negara. Salah satu tulisan bahkan sempat dibawa ke negeri Belanda. Notulensi yang dimiliki oleh AK Pringgodigdo dibawa ke Belanda, sedangkan yang dipegang oleh AG dibawa oleh Muhammad Yamin. Hingga Yamin meninggal, kabarnya dokumen itu masih disimpan olehnya. Meskipun notulensi kemerdekaan yang dimiliki oleh AK Pringgodigdo sudah dikembalikan sejak tahun 1987. Meskipun notulensi kemerdekaan yang dimiliki oleh AK Pringgodigdo sudah dikembalikan sejak tahun 1987, masih ada beberapa misteri dan perdebatan mengenai siapa yang lebih dulu mengutarakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Naskah asli Super Semar. Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Pada 11 Maret 1966, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mengeluarkan surat perintah ini kepada Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Surat ini memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Hanya Super Semar menimbulkan kontroversi karena naskah aslinya hingga kini masih belum ditemukan. Ada beberapa versi Super Semar yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, tetapi semuanya dipastikan palsu. Meskipun memegang peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia, hilangnya naskah asli Super Semar menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Polemik mengenai Super Semar tidak hanya berhenti pada naskah asli yang belum ditemukan, tetapi juga pada proses penandatanganan surat tersebut oleh Presiden Soekarno. Dilansir dari Kompas.com 11 Maret 2016, Ajudan Soekarno, Soekarjo Wilarjito, mengungkapkan bahwa sang presiden dalam kondisi tertekan saat menekan surat itu. Bahkan, dia menyebutkan bahwa Jenderal Angkatan Darat bernama Maraden Panggabean menghadap Soekarno dan menodong pistol FN-46. Bahkan, dia menyebutkan bahwa Jenderal Angkatan Darat bernama Maraden Panggabean menghadap Soekarno dan menodong pistol FN-46 saat menyerahkan dokumen Super Semar. Penuturan ini disampaikan Soekarjo setelah kejatuhan Presiden Soeharto terjadi pada tahun 1998, 32 tahun setelah berkuasa. Itu tadi adalah sebagian kecil dari rentetan Lost Media yang menghilang dari permukaan Indonesia. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut Lost Media yang lain, jangan lupa subscribe dan nantikan volume selanjutnya.